Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. oh yes. Sudah dipersiapkan Alkitabnya anak-anak sekolah minggu. Selain Alkitab, apa lagi yang harus dipersiapkan Inang? Hidung jemaat, buku tulisnya, buku tulis, alat tulisnya. Iya, alat tulisnya. Yang paling penting dipersiapkan hati dan pikirannya. Oke, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tutup mata anak-anak, kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, Bapa kami yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami masih dalam keadaan sehat hingga pada hari ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, dari mana lalu kita Inang untuk memulai ibadah kita hari ini? Jadi, yang judulnya Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tahu semua anak-anak sekolah minggu kita, nak? Tahu, Ma? Tahu ya, anak-anak orang 1 sampai orang 3. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Oke, kita masuk epistel kita pada hari ini. Di mana tertulis Inang epistel kita? Epistel kita hari Minggu ini Patik Papituhon sampai Patik Pasapuluhon. Iya, Patik Papituhon sampai dengan Patik Pasapuluhon. Sama-sama kita mengucapkan ya anak-anak. Mari kita sama-sama mengucapkan Patik Papituhon sampai Patik Pasapuluhon. 2 ya. Patik Papituhon unang ko mamalako. Patik Pawanuhon unang ko mananako. Patik Pasiahon unang ko olo makatidakon hatan suku maralon dengan joma. Patik Pasapuluhon dan jadi halianan di roham bagas di rohanmu, jadi halianan di roham dengan saripen di rohanmu, mana pesona bawah, mana pesona boru-boru, mana lokuna, mana kodana, mana dia ke dasar di rohanmu. Hidup yang usaha. Nah, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita, ada baiknya kita bernyanyi nanya. Dari mana lagu kita Nang? Dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Oke, kita buka Kidung Jemaat kita nomor 424 ayat yang pertama. Sudah dapat anak-anak? Ayo kita bernyanyi. Ya.
Kita berdoa dulu ya nak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami setiap hari, setiap saat. Dengan kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh melakukan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di hati kami masing-masing, anak-anak-Mu sekolah minggu yang sedang beribadah kepadamu hari ini, supaya setiap firman-Mu yang kami dengarkan dan lagu pujian yang kami kumandangkan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dari mana naskah khotbah kita hari ini, Nang? Khotbah kita yaitu di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Iya, jadi bukan kitabnya anak-anak. Efesus 5 ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita sama-sama mengucapkannya dan membacakannya. Kita membacakannya bersama 2 ayat. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita adalah anak-anak terang. Siapa di sini anak-anak gelap? Gak ada namanya. Gak ada anak-anak gelap. Karena di dalam Alkitab, orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah anak-anak terang. Berarti dalam kehidupan kita ini ada 2 kehidupan, yaitu orang yang hidup di dalam kegelapan dan orang yang hidup di dalam terang. Oh iya, ada nggak kita yang tahu orang yang hidup dalam kegelapan itu kayak mana sifatnya? Biar anak-anak sekolah minggu kita tahu gimana sifat orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Saya tahu, Oh iya, Nang. orang yang hidup dalam kegelapan itu memiliki sifat serakah, Mang. Iya, sifat serakah. Kemudian suka berkata tidak sopan atau suka berkata kotor, Aman. Itu yang saya tahu, Aman. Berarti itu tidak boleh ditiru, Nang ya. Iya. Orang yang memiliki sifat serakah itu contohnya gimana? Tidak mau berbagi, Tidak mau berbagi. egois, mau menang sendiri. Iya, berarti itu orang yang hidup dalam kegelapan ya. Oh, ada satu lagi, Nang. Tidak, orang yang hidup dalam kegelapan itu pasti suka berbohong. Ya. Ada lagi, Nang? Ada Mang. Hidup dalam kegelapan itu contohnya yang masih percaya kepada penyembahan berhala, yaitu yang masih percaya sama namanya hantu. Anak-anak sekolah minggu suka takut kalau dibilang hantu ya. Padahal itu tidak ada ya Mang. Berarti itu orang yang hidup dalam kegelapan masih itu. Berarti itu belum anak Tuhan yang percaya hantu ya. Anak sekolah minggu anak Tuhan kan? Berarti kita tidak boleh takut sama yang namanya hantu. Karena itu tidak ada namanya. Ada lagi sifat orang yang hidup dalam kegelapan, yaitu orang yang durhaka. Tahu yang cerita Malin Kundang? Tahu anak-anak sekolah minggu cerita Malin Kundang? Yang dia durhaka kepada orang tuanya. Jadi batu ya. Berarti orang yang durhaka contohnya itu melawan orang tua. Apalagi nak? Melawan orang yang lebih tua, menindas orang-orang yang lemah karena badannya besar, jadi dia sok-sok hebat gitu sama adik-adiknya yang kecil, dilawan, pokoknya dibuat nangis gitu. Itu semua tidak disukai oleh Tuhan. Dan juga anak-anak sekolah minggu, Tuhan tidak menyukai orang yang hidup dalam kegelapan. Tuhan juga nggak suka anak-anak sekolah minggu berkawan dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Biar anak-anak tahu itu, karena Tuhan tidak suka anak-anak sekolah minggu berteman dengan anak-anak yang hidup dalam kegelapan.
yang melakukan tadi sifat-sifat itu, yang serakah, yang berkata kotor, yang berbohong, yang menyembah berhala, dan yang durhaka. Jadi yang Tuhan sukai kayak mana ya? Yang Tuhan sukai tentunya itu anak-anak yang hidupnya di dalam terang, Amang. Iya, Tuhan sangat menyukai orang yang hidup di dalam terang. Contohnya, Amang, tentunya pasti selalu melakukan kebaikan. betul sekali. Orang yang suka berbuat kebaikan. Contohnya orang yang suka berbuat kebaikan itu seperti suka menolong. Ada lagi Taat kepada orang tua tentunya, Amang. taat kepada orang tua, Tidak suka berkata kotor. tidak suka berkata kotor, mengasihi sesama, dan sebaliknya dari yang tadi itu harus berkata jujur. Selalu mengucap syukur. Dan yang paling penting itu selalu mengucap syukur. Itu yang sangat disukai Tuhan, ya. Nah, anak-anak sekolah minggu dipilih, disukai Tuhan atau tidak disukai Tuhan? Pasti disukai Tuhan, Amang. Pasti disukai Tuhan, ya. Coba kita tanya mereka, siapa yang suka terang? Pasti terang daripada gelap. Iya. Buktinya seperti ini, Amang. Coba semuanya anak sekolah minggu yang di rumah tutup matanya. Tutup mata. Tutup matanya sebentar aja. Buka lagi. Nah, mana yang paling disukai? Waktu tutup mata atau terbuka matanya? Waktu buka mata, karena Iya. itu sudah terang. Iya, waktu kita tutup mata Itu tidak gelap. ada yang nampak. Gelap. Anak sekolah minggu pasti suka ya terang. Oke, dan pastinya Tuhan pun sangat menyukai anak yang hidup dalam terang. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, ayo kita hidup dalam terang, ayo kita berbuat kebaikan, menolong orang, taat kepada orang tua, mengasihi sesama, berlaku adil, dan berkata jujur. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri khotbah kita hari ini, seperti biasa kita ada tugas inangnya. Untuk horong 1, apa tugasnya, Nak? Horong 1 tugasnya yaitu menghafal ayat hafalannya dari epistel tadi, yaitu Patik Papituhon dan Patik Pawaluhon. Untuk tugasnya menyanyikan salah satu lagu yang kita nyanyikan hari ini. Yang pertama dipilih ya. Yang pertama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yang kedua, dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Dan yang ketiga, dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1, Yesus berpesan. Itu tugasnya ya, Nak. Terima kasih. Oke. Tugas untuk horong 2, anak-anak horong 2 ayat hafalannya yaitu Patik Pasiahon. Dan tugasnya sebutkan sifat-sifat yang dihindari anak-anak terang berdasarkan khotbah kita tadi. Itu tugas untuk horong 2. Untuk horong 3, Nak? Untuk yang horong 3 itu ayat hafalannya Patik Pasapuluhon. Kemudian tugas yang kedua, simpulkan isi khotbah kita hari ini minimal 5 kalimat. Oke, itulah tugas untuk orang 1, orang 2, dan orang 3. Dan kepada orang tua kami mohonkan kerjasamanya. Mari kita membimbing dan mengajari anak-anak kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing, supaya mereka betul-betul sekolah minggu di rumah kita masing-masing, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tugasnya juga Amanginang paling lama boleh dikirim pukul 23.59 atau jam 12 malam. Itu paling lama, jangan terlalu dipaksakan ya Amanginang. Demikianlah tugas kita, demikianlah khotbah kita hari ini. Kita satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati kami atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, supaya kami tetap hidup di dalam terang yang daripada-Mu. Jauhkan dari kami sifat-sifat kegelapan, agar kami terus menerangi dunia ini
dengan firman-Mu yang berbuah dan bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita bernyanyi dari mana? Dari Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan. Oke, kita buka Kidung Jemaatnya anak-anak sekolah minggu. Udah dapat belum? Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1. Dan oke, mari kita bernyanyi. Yesus berpesan dalam malam kamu harus jadi anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersiarlah. Untuk mengakhiri ibadah kita anak-anak sekolah minggu, mari kita lipat tangan kita tutup mata, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.